Gimana sih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وآتنا حكمة. اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا برحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa wa huwas samii'ul 'aliim. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Yang saya hormati segenap pengurus DKM Masjid Al-Karim, wabil khusus Bapak Haji Herman, Bapak Al-Ustadz Mawardi Eskom, Bang As, Bapak Ashari, mudah-mudahan sehat, panjang umur. Nah, kita semuanya mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang setia, serta adik-adik yang menunggu tanda tangan. Mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, solehah. Buat bapak-bapak, ibu-ibu yang istiqamah nanti mendengarkan kajian setiap subuh,
Allah terima segala amal ibadah kita, Allah ampunkan dosa kita, Allah berikan kita sehat walafiat, istiqamah dalam beribadah pada Allah, dan mati dalam keadaan husnul khatimah, bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kita berselawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Tanpa terasa kita sudah masuk hari yang ke-18. Betul ya Pak? Ha? 19? 17? Memang sengaja saya salahkan. Konsentrasi tak orang-orang ni kan. Jadi 17 ya. 17 itu artinya malam nuzulul Quran. Artinya kalau udah masuk malam 16, malam 17, lalu kita yang mengerjakan sholat tarawih pada witirnya itu dibacakan kunut witir dalam mazhab Syafi'i. Itu menandakan Ramadan sebentar lagi mau pergi. Itu menandakan bahwa Ramadan 1447 Hijriah mau pergi. Is padahal waktu masuk bulan Rajab, masuk bulan Sya'ban, kita minta berkah bulan Sya'ban, minta berkah bulan Rajab, minta disampaikan bulan Ramadan. Tapi apa? Allah berikan umur kita panjang sampai kita bulan Ramadan, ternyata amal kita biasa-biasa ya. Jarang kita baca Quran. Kita banyak main HP. Kita banyak santai, banyak buang waktu. Masih mendingan ada Ustaz Waldi yang ngajak sembahyang tasbih kan? Ya adalah kata orang, berbeda dengan hari-hari lain. Kata Ramadan, kalau kita ni biasa-biasa aja, kayak hari-hari biasa, apa tujuan kau minta disampaikan bulan Ramadan? Kalau orang dulu-dulu, orang-orang soleh dulu-dulu, dia nanya sama anak cucu, nak, kau kalau sampai bulan Ramadan, kau mau nambah amal soleh apa? Aku mau banyak baca Quran. Nanya ke keluarga dia yang satu, kau Ramadan mau nambah apa? Aku mau nambah salawat. Si ulama yang bertanya dia nangis dia. Kenapa bapak nangis pak? Kau enak bisa nambah baca Quran, bisa nambah salawat. Kalau aku tak ada, kenapa pula tak bisa nambah? Karena amal aku dah penuh dah. Baca Quran dah khatam terus, salawat udah ribuan baca. Jadi aku tak bisa nambah, nangis dia. Kalau kita kebingungan apa yang mau dibaca, kan? Masih suka melalaikan waktu. Betul Pak ya? Betul Pak ya? Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu rahimakumullah.
Sebelumnya, sebelum saya menyampaikan inti dari kuliah subuh saya ni, saya mau nyinggung dulu fenomena yang terjadi di dunia sekarang ni. Yang baru-baru ini, negeri Persia, yang dulunya dinamakan negeri Persia. Persia ni ketika saya tengok di Google, saya cari, saya tulis pencarian itu. Berapa lamakah Persia ini menguasai dunia? Di sana ditulis Persia ini pernah menguasai dunia ini di sebelah timurnya, di sebelah baratnya Romawi dulu, pada zaman Nabi dulu. Ternyata selama 2700 tahun. Jadi udah pengalaman dalam menguasai dunia. Jadi kalau seandainya negara kecil Amerika yang kemarin sore mau ngancam-ngancam dia, negara Israel yang baru 1948 baru berkuasa, belum sampai 70 tahun. Artinya itu bagi negara Iran yang baru diganti namanya, awalnya nama itu Persia, lalu diganti Iran. Saya cari apa arti Iran itu. Arti Iran itu ada maksud tersendiri dengan digantinya nama Iran itu. Artinya mereka ingin mengembalikan semua sumber daya alam itu dikelola oleh mereka. Mereka tidak mau dikuasai oleh asing. Singkat cerita, bencilah dunia barat ni. Kalau dulu kan sebelum Ayatullah Khomeini yang menjadi pemimpinnya, Reza Pahlavi yang berkuasa. Reza Pahlavi ini anteknya barat, mendukung Israel, sehingga dia sekarang ni anaknya tinggal di Amerika mendukung Israel. Kalau saya jadi presiden, kata dia, saya akan mendukung Israel. Tapi dia tinggal di Amerika sana, dilindungi dia. Ini anak yang dulu tu yang berkuasa tu bapak Pahlavi juga pendukung Amerika, antik Zionis, sehingga dia dikudeta oleh Ayatullah Khomeini, lalu dia diasingkan. Sekarang anak yang masih tunggu sama-sama tua dah dengan Ali Khomeini. Jadi Amerika ni tak suka dengan Iran itu kalau sumber daya alam itu dikuasai oleh mereka. Difitnah lah. Kalau saya catat di Google ni, ternyata pemimpin-pemimpin dahulu itu yang menyatakan mendukung Palestina pasti tak panjang umur. Kalau dia mau menasionalisasikan sumber daya alam, memutuskan hubungan dengan Barat, menyatakan mendukung Palestina, benci dengan Israel, tidak panjang umur. Satu, Raja Faisal, Raja Arab Saudi. Sekarang ni nyaman baca berita itu, tulis yang di Google, sebab kematian Raja Faisal, ditembak keponakan dia jarak dekat. Keponakan dia tu sekolah di Amerika sana, jadi orang bayaran Amerika untuk membunuh Raja Faisal, mati. Sebabnya itu tadi, ketika terjadi perang antara Amerika dengan Arab Saudi, dengan dunia Arab, Raja Faisal ini memboikot minyak, di stoknya tidak diekspor ke Barat, kalau kabur dunia Barat. Macam sekarang lah, Iran ni menutup Selat Hormuz, dunia kalau kabur, diberitakan bisa kacau ni. Dalam 20 hari ke depan, termasuk juga ibu-ibu di Indonesia ni akan mendemo kelangkaan gas LPG. Kita tengok ya nanti, tapi mudah-mudahan tidak. Raja Faisal ditembak. Kemudian
Saddam Hussein. Saddam Hussein tu difitnah punya senjata pemusnah massal. Lalu difitnahlah Saddam Hussein ni datang Amerika dengan sekutunya Inggris, Perancis, Jerman, bawa pasukan menyerang Irak, dibombardir. Itu diperkirakan Irak tu yang mati itu ada 1 juta orang. Setelah selesai perang, ternyata yang difitnah tu tak ada. Kenapa Irak diserang? Karena Saddam Hussein itu adalah presiden yang mendukung Palestina. Ketika ada seorang ibu yang melapor, dapat berita ada seorang ibu yang dizalimi di negeri sana, itu Saddam Hussein mengirimkan pasukan dia ditembak. Terjadilah perang di Kuwait itu kan, itu tahun 90-an. Tersinggung Amerika lalu mengajak negara koalisi untuk nyerang Irak. Singkat cerita, Saddam Hussein ni mati di tiang gantungan. Tapi dia sebelum dia mati, asyhadu an la ilaha illallah. Karena Saddam Hussein ni difitnah juga. Ini yang saya catat ni, nama-nama ni, orang-orang yang dieksekusi ke, yang dimatikan ke, yang diasingkan ke luar negeri itu kurang lebih ada 11 orang, tapi saya tidak sebutkan semuanya. Raja Faisal, Saddam Hussein, Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi itu juga rakyat dia sekolah gratis, pendidikan gratis, kesehatan gratis. Apa salahnya Muammar Gaddafi itu? Dia mau menyatukan negara Afrika termasuk Mesir juga. Kalau mau beli minyak di negara kami harus pakai mata uang dinar, dia tidak pakai dolar. Difitnah oleh Amerika juga bahawa dia ni pemimpin yang korup. Singkat cerita, diserbulah dia dengan pasukan NATO namanya itu, mau ditembaklah, dia bertampuk di bunker dia itu. Sehingga cerita didapat oleh rakyatnya, kasihan, akhirnya dia dieksekusi. Padahal rakyat dia makmur, dia tidak ada utang di barat tu, tidak ada utang di IMF. Muhammad Mursi, Muhammad Musaddiq, itu pemimpin-pemimpin yang berusaha untuk menasionalisasikan sumber daya alamnya supaya tidak diambil oleh orang lain. Termasuk juga Soekarno, termasuk juga Soeharto. Karena negara kita ni banyak orang-orang yang siap dibayar untuk menjatuhkan pemimpin-pemimpin yang tidak pro ke barat. Sekarang logika kita, Prabowo dulu waktu kampanye siap mendukung Palestina, kan? Betul kan? Ketika ada orang demo, ngibarkan bendera Palestina. Setelah jadi presiden, apa? Kita harus memberi perlindungan kepada Israel. So, kan? Kenapa lalu berubah fikiran? Kita cari di Google, semenjak kalau zaman Jokowi dulu pro ke China, sekarang zaman Prabowo ni pro ke Amerika. Siap beli daging babi 3,000 ton dari Amerika. Cari di Google. Saya catat. Saya tidak macam bapak-bapak, tidak mau catat. Saya catat. Ekspor ke Amerika
ekspor itu, kalau ekspor ke Amerika, masuk ke negeri Amerika harus bayar pajak 19%. Tapi kalau barang dari Amerika masuk ke Indonesia harus gratis. Negeri Indonesia perjanjian itu dengan Amerika itu tidak boleh mengenakan pajak perusahaan-perusahaan besar dari Amerika, tidak boleh. Termasuk juga Google, Facebook, Meta, WhatsApp, tidak boleh kena pajak. Ini saya catat ada sekitar 9 perjanjian dengan Amerika. Kenapa sampai begini? Kayak bodoh benar. Kalau dia berani, nasib kau. Karena memang kata pengamat, saya nonton di YouTube tu, pengamat ni, kalau seandainya kita berani, negara kita ni tak ada kuat. Mencuba menembakkan torpedo yang baru dibikin, jatuh kait. Saya tengok video. Yang mantap tu, senjata yang mantap Indonesia ni adalah MBG beracun. Makanlah sakit perut. Itu boleh dikirimkan ke Israel. Termasuk juga mereka tidak senang kalau seandainya ada pemimpin dunia itu yang berusaha untuk menasionalisasikan sumber daya alamnya, termasuk juga itu di Papua, Gunung Freeport, kan tidak berani kan? Itu negara campur tangan negara Amerika tu jangan main-main. Maka setiap pemimpin tu tidak berani. Gila, gunung emas tu dia keruk, dalamnya tu dah lebih dari 3 kilo pula. Emas tu, gunung emas. Kata pengamat, kalau seandainya dikelola emas kita di Papua tu, setiap rakyat Indonesia ni yang jumlah 270 juta jiwa tu, setiap bulan tu dia dapat 20 juta. Tidak kerja ya dapat, kalau dikelola. Makanya Iran tu sungguh diboikot lama-lama oleh negeri barat. Dia menggunakan sumber daya alam seorang ya, itu makmur negeri dia. Dia bisa buat senjata canggih karena memang orang-orang pintar negeri dia. Kita di Indonesia ni memang dibuat kayak orang bodoh memang. Kenapa pemerintah tidak mau kata Tan Malaka? Kenapa pemerintah tidak mau beri sekolah gratis, tapi malah milih makan gratis? Kata Tan Malaka, sebab kalau diberikan makan gratis, orang kenyang, nurun. Orang kalau beri makan pasti nurun, kenyang dia turun. Tapi kalau orang diberi sekolah gratis, dia jadi pintar dia, maka dia tidak akan menjadi penurun, dia akan melawan. Gitulah logikanya. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, menunjukkan kalau negara mereka itu, Amerika, Israel itu sebenarnya lemah. Itu dari awal Al-Quran itu sudah menginformasikan buat kita semua. Bisa dibuka surah An-Nisa ayat 76. Ada yang buka Quran, Pak? Oh, Pak. Ada, Bu? Bu? Tolong buka Quran, Bu. Nanti setelah majlis taklim ni, saya akan berikan pertanyaan, akan dapat hadiah dari Pak RW. Ada Pak RW ke? Saya beri pertanyaan, ada yang bisa jawab, nanti Pak RW beri hadiah.
Ada Quran Pak, Bu? An-Nisa 76. Tak ada Pak? Dah buat kerjasama. Dapat tak Bu? Tolong berikan mic sama ibu ni, biar kita baca. Tak ada? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nisa 76. An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Isra ayat 4. Bukan Al-Isra, Pak. An-Nisa. An-Nisa. Oh ya ke? Oh. Sorry Pak, kedengaran sedikit. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu yuqatilu fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilil qawm faqatilu awliya as-syaitan inna kaida as-syaitan kana dha'ifa. Iya. Ada artinya, Pak? Alhamdulillah ada. Betul. Orang-orang yang beriman mereka berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan Tauhid. Maka perangilah kawan-kawan setan itu, karena sesungguhnya itu daya setan itu lemah. Lemah sebenarnya. Tengok ya Amerika tu kalau nyerang orang, tak berani dia seorang, kan? Tak berani dia seorang. Ngajak orang lain, ngajak Inggris tak mau. Mulai lemah dia, macam memutuskan mau putuskan dengan Inggris. Awal dulu menyerang, ngajak Inggris mau. Ini Inggris tidak mau. Ngajak Jerman pun tak mau juga. Ngajak Perancis pun tak mau. Tak ada hak itu untuk menyerang Iran. Lemah dia. Tinggal dia buat Israel. Buatlah film kayak dia jago. Buat film Superman, buat film Spiderman, buat film Hulk. Film Hulk, kan? Manusia besar yang pahlawan-pahlawan, tapi sebenarnya hanya film ya, film Rambo lah, seorang bisa mengalahkan Vietnam seorang diri ya, bikin film Komando, seorang bisa mengalahkan orang kayak jago, tapi dalam dunia nyata perang ngajak orang ramai. Tengok ya kalau dia buat film perang tu, kadang-kadang 7 orang ya, 1 orang perempuan. Habis negara orang tu porak-poranda dibuatnya. Dia nyerang 7 orang ya. Tapi dalam dunia nyata, kalau dia nyerang negara orang, pasti ngajak orang lain. Itu nama mereka tu lemah. Surah An-Nisa Pak. Surah An-Nisa 114. Biar kita dapat ilmu sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la taqinu fi iqtira'il qaum in takunu ta'lamuna fa innahu ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min Allahi ma la yarjun wa kana Allahu 'aliman hakiman. Artinya, dan janganlah kamu berhati lemah dalam menjamai kamu semua.
Jika kamu menderita kesakitan, maka ketahuilah mereka pun menderita kesakitan pula. Sebagaimana kamu merasakan, sedang kamu masih dapat mengharapkan dari Allah apa yang tidak dapat mereka harapkan. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Tengoklah kemarin kan, Israel ni kalau merang ibu-ibu, bukan merang ya, nyeksa ibu-ibu, nyeksa anak-anak, wah jaga benar dia. Kali melawan pasukan yang sungguh-sungguh, terkencing-kencing, nangis-nangis dia. Iran stop, Iran stop. Orang nak lemah dia dulu. Tapi kalau lawan ibu-ibu, Allah baru-baru ini tak tega saya nonton video tu. Dia nyeksa orang Palestina tu enggak cukup dengan senjata terbarik. Kebun-kebun orang tu diracun dah kebun tu. Ketika binatang tu makan kebun tu, binatang tu banyak mati. Dia nembak dia dengan senjata pospot. Tengok ya, kalau ada tentara sini tahu dia senjata pospot tu, ya, itu kalau ditembakkan kayak asap, tapi kalau kena badan masuk dalam kulit ni panas, nyerap, dia nyeksa orang tu. Jahat Israel ni. Lu'inal ladina kafaru min bani Israel ala lisani Daud wa lisan Maryam dalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dilaknat dari orang-orang kafir Bani Israel. Kenapa mereka sampai dilaknat? Karena mereka itu melampaui batas dan mereka senang bermaksiat. Jadi mereka itu dilaknat dari lisan Nabi Daud dan Isa bin Maryam. Mereka tu dilaknat, dah dikutuk dah. Kenapa? Banyak nikmat yang Allah berikan sama mereka. Nabi-nabi itu banyak keturunan dari mereka. Dari zaman Nabi Isa, dari Nabi Ishak, itu semuanya silsilah sampai ke Nabi Zakaria, Yahya, itu keturunan dari Ishak. Kata mereka dari Bani Israel, padahal dari Nabi Ibrahim juga. Banyak merasakan nikmat hidangan dari surga. Tapi setelah dapat nikmat kayak gitu, mereka bermaksiat. Diberikan makanan hidangan dari madu. Ketika mereka terlunta-lunta di Bukit Sinai selama 40 tahun, tidak dapat makanan, tapi mereka dapat makanan itu dari surga. Manna dan salwa. Dapat makanan itu, hidangan manna dan salwa itu. Manna itu menurut tafsir sejenis madu. Kalau salwa itu burung, daging burung. Setelah dapat nikmat yang kayak gitu tuh, tinggal makan, tinggal minum ya, tidak mau minta bawang, minta adas, minta sayur mayur, minta makanan kelas rendah. Baca mereka itu, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil, dilaknat mereka karena bermaksiat dan melampaui batas. Terakhir Pak, buka surah Al-Anfal. Al-Anfal 65. Hari Sabtu ni sampai jam berapa ni? Besok ke? Tak ada yang kerja ke ni? Hah? Dah? 65. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qulil mu'minina 'alal qital in yakun minkum isruna sabirun la yaghlibu min atain wa in yakun minkum mi'atun ya'lamu alfa min allazi tabawu bi'aznahum qawmun la ya'lamun. Artinya, wahai Nabi Muhammad, obatkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sampai di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh.
Dan jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 1000 orang kafir. Karena orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti. Nah, itu ayat-ayat yang telah saya tunjukkan. Kalau kita beriman sama ayat Al-Quran, sebenarnya orang beriman itu kuat. Mereka tuh kalau dengar suara orang Islam, orang beriman, kalau berperang, mau membentuk pasukan ya, itu mereka yang udah masih berkilo-kilo tuh dengar, udah gemetar ada. Kalau saatnya kita mau beriman, itu tadi jumlah kamu berapa tadi? 20 orang. Kalau jumlah kita 20 orang, mengalahkan 200. ngalahkan 200. Berarti satu lawan berapa itu? Lawan 10. Terus selanjutnya kalau 200 2000. luar biasa. Itu ayat Al-Quran. Sekarang saya nanya, kita beriman dah sama Al-Quran ni? Nak jawab beriman, khawatir tak beriman. Setengah hati. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah. Itu intinya bahwa kita orang beriman ni, Allah berikan kekuatan, Allah berikan khususiyah. Kalau seandainya kita mengetahui, kalau kita memang benar-benar beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Suatu kali Nabi Muhammad SAW berkata kepada sahabat Ubay bin Ka'ab. Kala Nabi SAW li Ubay, kata Nabi, innallaha amarani an aqra'aka al-Quran. Allah memerintahkan kepada aku untuk membacakan Al-Quran kepada kamu. Lalu kata Ubay bin Ka'ab, ya Rasulullah, samani laka, apakah Allah menyebut nama aku kepadamu? Kata Nabi Muhammad, na'am, samaka li. Ya, Allah menyebut nama kamu depan aku, kepada aku, kata Nabi. Lalu Ubay bin Ka'ab ni nangis. Lalu kata Abu Qatadah, ayat yang dibacakan Nabi kepada Ubay bin Ka'ab itu adalah surah Lam yakunil ladina kafaru. Kenapa Ubay bin Ka'ab sampai nangis? Karena Allah Rabbul Alamin, pencipta alam semesta ini, menyebut nama beliau agar Nabi itu membacakan Al-Quran kepada Ubay bin Ka'ab. Sekarang saya tanya jamaah sekalian, bisa tak Allah juga nyebut nama kita? Bisa tak? Caranya bagaimana? Caranya supaya Allah bisa nyebut juga nama kita, jawabannya dalam hadis Nabi. Kalau mau, kata Nabi Muhammad SAW, supaya nama kita juga disebut oleh Allah kayak Ubay bin Ka'ab. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasiyatuhumur rahmah wa khaffat alaihimul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indahu. Tidaklah berkumpul majtama'a qaumun, tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah-rumah Allah, di satu majelis berkumpul di rumah-rumah Allah,
Mengapa mereka berkumpul? Apa yang mereka lakukan? Yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah. Maka saya sungguh baca kitab Allah tadi. Wa yatadarasuna bainahum, mereka saling memperdalam, saling membacakan ayat, saling menyimak. Setelah mereka membaca ayat Allah, saling menyimak, saling belajar, apa yang terjadi? Illa nazalat alaihimus sakinah, Allah berikan ketenangan buat mereka. Dapat 4. Membaca ayat kita tadi itu, saling belajar, saling memperdalami, maka kita dapat 4. Dapat sakinah, ketenangan, wa ghasiyatuhur rahmah, Allah curahkan rahmat, wa khaffat alaihimul malaikah, malaikat meletakkan sayap kita yang tak nampak, tapi malaikat redha dengan kita yang ada berkumpul ni. Kemudian yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indahu, Allah sebut nama kita di hadapan yang ada di sekeliling Allah. Disebut nama kita. Kalau kita punya majlis, makanya jamaah tabligh tu biar hanya 3 orang, biar hanya 2 orang. Mereka buka majlis berdua, disebut dapat 4 ni. Apalagi kita ramai ni, disebut nama kita satu-satu, nama kita dan nama ayah kita disebut. Lalu ulama jelaskan, kata majtama'a qaumun ijtama'a, berkumpul dengan kalimat Nabi menggunakan kalimat ijtama'a. Ulama jelaskan arti ijtama'a ni, kata ulama, berkumpulnya kita tu duduk majlisnya kayak sab sembahyang Jumat, itu namanya ijtama'a. Dalam hadis yang lain, Nabi pakai kata hilaqah zikir. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u, apabila kamu melewati majlis, apabila kamu melewati taman-taman surga, maka kata Nabi, farta'u, mampirlah. Sahabat nanya, apa dia taman surga itu? Kata Nabi, taman surga yang ada di dunia ini adalah khilaquz zikir. Nabi menggunakan kata halqah. Halqah itu, kata ulama menjelaskan, duduknya melingkar setengah lingkaran, tapi rapat-rapat. Halqah. Kalau ijtama'a, duduknya bersap-sap kayak sembahyang Jumat tu. Tapi kalau halqah, duduknya setengah lingkaran. Kayak gini nih, Nabi itu kalau dia majlis halqahnya, taklimnya kayak begini, melingkar gini. Sini rumahnya Nabi, ada Aisyah dalam tu. Nabi ngomong, sahabat gini. Kadang-kadang halqahnya tu melingkar, sini kosong. Ada kayak gini, paham ya? Ketika malaikat Jibril datang, tak ada melangkahi orang. Ada yang dikenal dengan hadis Jibril. Pernah dengar? Pernah ke belum? Nah, Jibril nanya, ya Rasulullah, akhbirni anil iman. Panjang hadis itu. Hadis itu dinamakan hadis Jibril. Nabi tengah majlis, datang malaikat Jibril. Ada sahabat duduk kiri kanan gini. Tengah-tengahnya kosong. Jadi malaikat Jibril itu datang, langsung nyandarkan lututnya, nanya tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan, tentang hari kiamat. Itu majlisnya, sahabat duduk kiri kanan, tengah-tengahnya kosong. Jadi ada macam ijma' atau ada macam halqah, tempat majlis ilmu itu. Kalau macam kita ni berpencah-pencah ni, saya tak tahu kenapa. Saya tak tahu. Ada yang gendel, ada yang sambil tiduran, ada yang sambil nurun-nurun. Saya senang kalau jamaah tabligh. Jamaah tabligh tu kumpul di Masjid Istiqamah, Jalan Gusti Lanang. Setiap malam Jumat tu saya pandang
Ramai penuh masjid. Kalau kita sembahyang situ, saya kan keliling di setiap malam tuh, mampir di situ. Kalau malam Jumat itu penuh, tidak dapat saf. Habis itu mereka ngumpul rapat-rapat ya Allah. Dengarkan orang. Padahal baca kitab tuh baca ya. Nah itu namanya halqah zikir. Tinggal mau pilih yang ijtama'ah atau halqah atau berpecah-pecah. Saya ngomong dengan Ustaz Sarani, apalah maksudnya Nabi ngomong ni kadang-kadang pakai ijtama'ah atau pakai halqah? Apakah yang duduk berpecah-pecah ni dapat masuk? Kata Ustaz Sarani, saya kan suka nanya-nanya, kata beliau, itu tuh masuk, dapat. Juga dapat, meskipun berpecah-pecah dapat. Meskipun ada orang datang ke majlis dia sebentar ya, hanya ada perlu ya, dia perlu ngagak kawan, habis tu dia balik, dia pun dapat. Dia pun dapat yang 4 macam dia tu. Itu kata ulama jelaskan. Cuma kata Sahani itu cuma adab dalam majlis ilmu tak dapat. Kan kalau kita duduk majlis ilmu itu kan harus duduk sopan. Tapi kalau sambil tapi yang 4 macam tu dapat. Ya Pak ya? Masih mau lanjut tadi? Bapak nyaman ya lanjut. Baik dekat. Nah, sebelum saya akhiri, karena kita ni sudah masuk 17 Ramadan. Ini mau saya tutup dah ni. Kenapalah Ramadan itu dinamakan bulan Sayyidus Suhur, penghulu para bulan. Ramadan itu dinamakan penghulu para bulan. Sayyidus Suhur. Satu, Ramadan itu satu-satunya yang Allah sebut namanya dalam Al-Quran. Bulan lain tak ada. Satu-satunya bulan yang Allah sebut dalam Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Maka beliau Al-Quran Ramadan itu dinamakan Sayyidus Suhur, penghulu pada bulan. Yang kedua, Ramadan ini dinamakan Sayyidus Suhur apa ya? Dalam bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Dalam bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Ayat tadi itu. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang ketiga, Ramadan dinamakan Sayyidus Suhur, penghulu para bulan, pemimpin para bulan. Dalam bulan Ramadan ini ada satu malam yang nilai ibadahnya itu khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan, yang dinamakan Lailatul Qadar. Kata Imamul Ghazali ini berani ngomong. Kata beliau, Lailatul Qadar itu turunnya 10 malam yang terakhir, malam ganjil. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Kenapa beliau pastikan gitu? Karena beliau setiap tahun dapat. Malahan dalam kitab I'anatul Talibin, kata Imamul Ghazali, di sana dijelaskan, kalau seandainya Ramadan itu dimulai dengan hari Ahad,
atau hari Rabu, maka Lailatul Qadarnya kata beliau itu jatuh pada tanggal 29. Kalau Ramadannya dimulai dengan hari Senin, maka Lailatul Qadarnya kata beliau turun pada tanggal 27. Kalau Ramadan dimulai dengan hari Selasa atau Jumaat, saya ulang lagi, kalau Ramadan dimulai dengan hari Ahad dengan hari Rabu, Lailatul Qadar tanggal 29. Kalau dimulai dengan hari Senin, Lailatul Qadarnya tanggal 21. Kalau Ramadan dimulai dengan hari Selasa atau Jumaat, Lailatul Qadar tanggal 27. Kalau dimulai dengan hari Kamis, Lailatul Qadar tanggal 25. Kalau dimulai dengan hari Sabtu, Lailatul Qadar tanggal 23. Jadi kalau dimulai dengan hari Kamis yang kita kemarin, maka kata Imam Al-Ghazali Lailatul Qadar tanggal 25. Jadi kita jangan turun malam lain, nunggu malam 25 ya. Intinya kalau kita mau Lailatul Qadar dapat, dari awal Ramadan tu kita dah mulai start. Mau dapatkan Lailatul Qadar, malam 21 tarawih, malam 22 dah, malam 23 tarawih, malam 24 dah. Kawan nanya, kenapa lah kau ada di sini? Ni duduk di warung kopi ni. Ini malam genap ni, dah Lailatul Qadar. Orang, kok saya yakin macam kelas Imam Al-Ghazali ni dapat dia tahu. Karena mereka ni adalah orang-orang soleh. Mereka ni orang-orang yang tidak batal wudu, selalu membaca Quran, selalu beribadah, tahajud tak tinggal. Kita ni usahakan selama Ramadan ni jangan tinggalkan tahajud meskipun 2 rakaat. Ayo saya mau tanya. Masih 4, satu lagi. Ramadan dinamakan Sayyidus Suhur, ada perintah melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Maka Ramadan itu dinamakan Sayyidus Suhur, penghulu para bulan. Dinamakan Sayyidus Suhur dalam Al-Quran satu-satunya Ramadan. Yang kedua dinamakan Sayyidus Suhur, Al-Quran diturunkan. Yang ketiga Ramadan dinamakan Sayyidus Suhur, ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang keempat, Ramadan dinamakan Sayyidus Suhur, amal ibadah berlipat ganda. Yang kelima, Ramadan dinamakan Sayyidus Suhur, ada perintah melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Saya mau beri pertanyaan. Ada hadiah dari Pak RT. Siapakah nama sahabat Nabi yang disebut Nabi bahawa Allah memerintahkan Nabi untuk membacakan Al-Quran kepada dia? Siapa? Apa? Ubay bin Ka'ab. Ada hadiah kurma. Terserah Pak Hendy memberi siapa. Kalau Pak Hendy orang suka sedekah, ambil Pak Hendy. Pertanyaan kedua, jawab ibu-ibu. Ini memang tak seberapa, tapi ini kurma sukari. Sama-sama. Ini kurma sukari ini untuk buka puasa. Kalau kita buka puasa itu usahakan janganlah buka tu minum es, belum habis bakwan belum berhenti. Maka ada saya kemarin baru 1 hari Ramadan,
Kawan saya nelpon saya, dah 4 hari dah nelpon saya. Pak Sim, saya masuk rumah sakit saudara so. Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Nelpon saya. Kenapa nak bapak masuk rumah sakit Pak? Saya buka puasa Pak Sim, mau minum es tak masuk. Air es tu tak masuk. Saya ni mau makan iga sapi kata dia. Buka puasa mau makan iga sapi. Kita ni usahakan ikut cara Nabi. Kalau buka puasa tu kurma ayat 3 biji. Kalau kurang 3, 5. Habis sembahyang maghrib, baru Allah barakasum tu. Wabika aman tu. Jangan nyambil apa sebelum habis kuih belum berhenti. Tengah sembahyang pun bimbang. Macam ada tak Pak Wan ni? Kita ni usahakan kalau buka tu ikut gaya Nabi. Kau dapat cari kurma ajwa. Tapi saya pandang kemarin tu kurma ajwa kecil-kecil. Ada yang besar-besar tu mahal. Saya beli yang sukari ni lumayan ni. 3 butir tu dah terasa dah. Pertanyaan kedua, jangan mandang nilai hadiah yang niat baik orang tu. Yang kedua, sebutkan salah satu bahawa Ramadan itu dinamakan Sayyidul Suhur. Ayo ambil Pak. Ridho boleh jawab. Mana dipakai dalam kepala? Mana? Ayo. Apa? Dipakai dalam kepala. Ambil. Ini baru ini ni ceramah pakai hadiah ni. Udah malam ke-17 ceramah-ceramah tak ada yang berani. Terima kasih sama-sama. Pertanyaan terakhir. Jawablah bapak-bapak menghargai. Surah apakah atau surah berapakah yang menyatakan ada perintah puasa Ramadan? Tunjuk tangan. Berapa tu? Al-Baqarah? Iya, 143. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah terima segala amal ibadah kita semuanya. Allah berikan kita sehat walafiat sampai akhir Ramadan. Kita selesai Ramadan, kita berhak mendapatkan predikat itqun minan nar, pembebasan dari api neraka. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mari bersama-sama kita membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.